Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mentari Kirana Firdaus dari kelas Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder yang diampu oleh Bapak Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM. Dan pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal aktor-aktor pelayanan kesehatan. Sebelumnya, apa sih yang kalian tahu tentang aktor pelayanan kesehatan? Aktor pelayanan kesehatan adalah setiap individu, kelompok, organisasi, atau bahkan negara yang memiliki pengaruh untuk sektor kesehatan. Beberapa aktor pelayanan kesehatan tersebut antara lain individu atau diri kita, keluarga, masyarakat, para petugas di pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, lalu juga dari tingkat pemerintahan seperti Dinas Kesehatan hingga Kementerian Kesehatan. Dan kali ini, saya berkesempatan untuk berkenalan dengan beberapa aktor pelayanan kesehatan yang ada di sekitar saya. Yuk, simak keseruannya. Yang pertama ada Ibu Nur Laila, yang merupakan ibu saya sendiri, di mana di sini berperan sebagai aktor kesehatan dalam lingkup keluarga. Waktu itu ibu kayak kontrolnya ke posyandu kah, ke bidan kah, atau ke rumah sakit? Waktu hamil kamu, ibu kontrolnya ke rumah klinik bersalin di Karangtengah. Kasih ibu nama. Itu klinik? Iya, klinik bersalin. Nggak ada posyandu yang waktu itu? Ada, tapi ibu nggak ke posyandu. Ibu pilihnya karena ingin konsultasi anak pertama sama dokter langsung, jadi ke klinik gitu. Waktu dulu sih, waktu kamu masih kecil, pelayanan di tempat kamu dilahirkan, yaitu dikasih ibu, bagus dan sangat mendukung, sehingga ibu tahu bagaimana merawat anak bayi seperti itu. Oke, kasih lagi. Sama-sama. Selanjutnya ada Ibu Neneng Mulyani, selaku Ketua Posyandu Sedap Malam. Halo, Assalamualaikum. Saya Ketua Posyandu Sedap Malam. Nama saya Neneng Mulyani. Tinggal di Jalan Pakala 1, RT 2, RW 8, Karangtengah. Oke, tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin bisa di-share ke kita teman-teman semua. Udah sejak kapan sih jadi ketua posyandu dan kenapa akhirnya memutuskan Ya, makasih. Waktu itu sih sebenarnya posyandu udah ada dari dulu ya. Cuma karena vakum, jadi saya itu berinisiatif untuk mengadakan kembali gitu, dengan saya merangkul teman-teman. Jadi terus untuk operasionalnya itu kembali pada tahun 2010. 2010 baru mulai lagi. Kalau di wilayah sini sendiri tuh kira-kira hal-hal apa sih yang sering ditemuin selama melakukan pelayanan posyandu sendiri? Ini selama pandemi atau Boleh sebelum, boleh setelah. ini kebanyakannya kan karena ibu-ibunya terutama ya. Kalau kita kan adanya pagi, kalau pagi anaknya masih tidur. Kalau enggak ibu-ibunya ada yang kerja juga, jadi otomatis dia bilang udahlah, kalau saya nggak datang ke posyandu, tapi saya datang ke dokter pribadi dia gitu. Kalau enggak dia datang ke bidang swasta gitu. Ya, tapi kalau misalnya mereka datang ke dokter pribadi atau bidang swasta itu nanti di datanya itu dikasih ke Iya, benar. Datanya kita minta, kadernya minta gitu. Karena untuk laporan juga ke puskesmas, walaupun dia nggak datang ke posyandu. Jadi kita benar-benar usahakan semua yang ada di wilayahnya tercakup. Iya, tercakup. Dia kita bilang termasuk dalam sasaran balita gitu. Tercakup semua walaupun dia nggak datang, tapi tetap kita data karena biar bagaimanapun dia masuk balita di area sana. Narasumber ketiga adalah Ibu Lailatul Fitri, selaku bidan dan koordinator dari Klinik Kehamilan Sehat Karangtengah. Kakak pernah di puskesmas pada tahun 2019, pasti itu pas sebelum pandemi kan, masih kondisi normal. Dan sekarang kakak di kehamilan sehat, udah masuk fase-fase pandemi nih, pasti ada perbedaan dalam sisi pelayanan. Nah kakak sebagai bidan dari perspektif kakak tuh seperti apa? Aku
ngerasa mungkin karena sekarang kan pandemi, aku udah masuk klinik itu pandemi udah cukup lama ya, sekitar Agustus 2020 kan kita ada announce kalau misalnya ada yang positif di Indonesia itu Maret ya, sekitar tanggal 3 Maret kan. Nah mungkin karena waktu Agustus itu udah kita udah bisa adaptasi, jadi pada saat aku di klinik ya everything is alright lah ya, kita tetap pakai APD, kita udah harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin aku ngerasa perbedaannya pas aku di puskesmas kali ya, karena waktu itu kan masih awal, amat sangat awal adanya kasus COVID ini, itu aku ngerasanya beda banget, apalagi karena masih awal, jadi mungkin untuk alurnya itu cukup. Jadi gini, waktu aku di puskesmas aku kan sebagai bidan ya, dan kita biasanya kalau misalnya di puskesmas itu jika ada gawat darurat kita kirim ke rumah sakit, ya kan? Mungkin permasalahannya ini pada saat kita mengirim di mana rumah sakit rujukan yang biasa kita itu rumah sakit umum daerah, gitu kan? Nah di situ tuh kebetulan pada pasien yang kita rujukin kan gawat darurat, sedangkan untuk screening COVID itu kan butuh waktu bahkan bisa 1-2 jam gitu kan. Jadi di situ tuh kayak kita sering bahkan pasien yang kita kirim normal karena di situ di ambulan dia lama ya, dia lahir di ambulan kayak gitu. Jadi mungkin untuk alur pada saat itu chaos, sempat chaos. Ada awal bulan sekitar bulan Maret April kali itu cukup chaos, tapi sana antara antara dan pihak IGD dan pihak Satgas COVID yang di depan pun udah jadi baik ya, lebih ke penggunaan APD, terus kayak rapid test ini ya, tambahan gitu masih oke lah. Narasumber terakhir adalah Kak Rizky Paranto, selaku staf Kementerian Kesehatan di Unit Public Health Emergency Operation Center. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Paranto, bisa dipanggil Rizky. Dulunya S1 Kesmas 2016, sekarang alhamdulillah kerja di Kementerian Kesehatan di bagian surveillance, khususnya di Public Health Emergency Operation Center. Jadi ini PHOC ini sebagai semacam posko operasi untuk kegiatan KLB. Jadi karena sebetulnya kalau KLB itu kan butuh penanganan cepat. Nah ini salah satunya dari aku di PHOC. Nah di PHOC ini sebetulnya dia di bawah Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, tapi karena sebetulnya kan kita ada macam-macam ya, ada misalnya kita kenal DBD atau misalnya kita kenal cikungunya yang penanganannya bukan di surveillance tapi di direktorat yang lain, jadi kita harus bersama juga. Ya kalau misalnya kita ngomongin pelayanan kesehatan kan pasti kita banyak pihak yang bekerja di dalamnya. Dari internal kesehatan sendiri pun mungkin banyak, ada yang profitnya kayak aku epidemiolog, ada yang profitnya ke teman-teman perencana, penganggaran dan sebagainya. Nah itu juga mesti bersinergi kan. Belum lagi kalau kita kesehatan udah bersatu, kita harus mesti ngadepin pihak eksternal, pihak lintas sektor, lintas program yang mungkin kalau misalnya dengar kata COVID pasti orang-orang larinya ke dinas kesehatan gitu, nggak ada dari dinas sosial, nggak ada dari bupati dan sebagainya. Yang pokoknya kalau COVID udah deh dinas kesehatan yang ngurusin semuanya. Padahal mungkin kalau teman-teman dengar isoman, isolasi terpusat itu kan yang ngurusin rusun itu kan bukan kita gitu, yang ngurusin misalnya wisma atlet itu kan bukan orang kesehatan, tapi kan pejabat-pejabat yang berwenang gitu, yang punya otoritas yang punya tempat lah istilahnya. Kita kan cuma pakai aja. Nah itu mungkin mesti bisa berkoordinasi, dan ketika berkoordinasi pun pasti ada orang yang masih nggak sepemahaman dengan kita gitu. Kita maunya di surveillance makin banyak kasus, makin bagus dong. Tapi di sisi lain di pemerintahan daerah misalnya
itu menjadi sinyal buruk bagi mereka gitu, karena mereka nggak bisa mempresentasikan hal lain, misalnya kayak ekonomi kan, pariwisata, mereka nggak bisa jualan itu kalau misalnya kasus COVID-nya tinggi. Itu mungkin ada benefit dan harmnya masing-masing perilaku, tapi aku percaya bahwa kalau misalnya kesehatan kita udah membaik, ya insya Allah di bagian-bagian selanjutnya itu juga akan ngikutin gitu, kayak misalnya IPM. Jadi kan ada kesehatan, ada pendidikan, ada harta kan. Kalau kita misalnya kesehatannya udah nggak bagus, gimana kita bisa mendapat pendidikan yang bagus? Nah, dari sharing-sharing ini dapat kita simpulkan bahwa setiap aktor kesehatan memiliki peran pentingnya masing-masing, di mana nantinya para aktor kesehatan harus berkolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Karena hanya dengan begitu akan terwujud sistem kesehatan yang kuat dan terciptanya masyarakat yang sehat. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.